Semangat semua toh? Semangat, Bu. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya ingin kita saling kenal dulu supaya suasananya lebih nyaman. Perkenalkan, nama saya Bu Mawar. Tugas saya di sini itu untuk membantu kalian mengenali kebiasaan-kebiasaan yang kurang mendukung dalam hal belajar dan bagaimana caranya kita bisa mengubahnya menjadi kebiasaan yang lebih baik. Sekarang giliran kalian untuk memperkenalkan diri. Silahkan sebutkan nama dan harapan kalian mengikuti kegiatan ini. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Herunisa, biasa dipanggil Ica, dari kelas 10-5. Harapannya agar bisa lebih semangat belajar. Oke, yang di sampingnya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Wena Yusuf dari kelas 10-2. Jadi harapan saya mengikuti konseling ini, semoga saya bisa rajin dan tidak menunda-nunda tugas lagi. Oke, baik. Yang di sebelah saya. Perkenalkan, saya Sirahmayani, biasa dipanggil Rina. Saya dari kelas 10. Kalau harapan saya, Bu, saya bisa mengerjakan tugas saya dengan baik tanpa dikerjakan dengan asal-asalan, karena biasa kerjanya di dekat deadline, Bu. Oke. Sebelum kita masuk kegiatan, Ibu ingin bertanya dulu. Dari kalian apa sudah tahu apa itu konseling kelompok? Tidak tahu. Oke, jadi belum tahu ya. Karena semuanya belum tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu proses di mana sekelompok orang dengan masalah atau kebutuhan yang mirip berkumpul bersama untuk berbicara, berbagi pengalaman, dan mendapatkan dukungan. Tujuannya yaitu untuk membantu peserta memahami diri mereka lebih baik, menemukan solusi untuk masalah mereka, dan merasa didukung oleh orang lain yang menghadapi situasi serupa. Misalnya, seseorang yang merasa kesepian atau cemas bisa belajar dari cerita dan pengalaman peserta lain, sehingga mereka merasa tidak sendirian. Dan permasalahan yang kita bahas di sini itu bersifat rahasia, jadi tidak boleh sampai bocor ke orang-orang. Setuju di semua? Setuju. Oke. Oke, baik. Ibu ingin minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa agar kegiatan kita berjalan lancar. Oke, silahkan pimpin doanya. Sebelum kita memulai konseling hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Kita akan membahas tentang prokrastinasi akademik atau menunda-nunda mengerjakan tugas yang berkaitan dengan belajar. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu kalian mengenali kebiasaan tersebut, memahami penyebabnya, dan mencari cara untuk mengatasinya. Jadi di sini kita akan belajar dan saling berbagi pengalaman. Sebelum kita mulai, Ibu mau nanya dulu sama kalian. Semuanya sudah siap untuk melakukan konseling kelompok? Siap, Bu. Oke, karena sudah siap, kita mulai dengan sebuah contoh supaya lebih mudah dipahami. Misalnya, ada seorang siswa punya tugas membuat laporan biologi yang harus dikumpulkan minggu depan. Tapi
setiap kali memulai mengerjakan, dia selalu bilang ke dirinya sendiri, nanti Pide masih ada di waktu. Akhirnya dia baru mulai, sebelum dia mulai mengerjakan mendekati deadline. Karena waktunya mepet, tugasnya jadi asal-asalan. Mungkin dari kalian pernah ada yang mengalami seperti itu? Ya Bu. Pernah mengalami? Ya Bu. Gimana? Ya, pengalaman Pak. Jadi Bu, saya itu biasa kalau dapat tugas kan selalu saya bilang nanti saja kerja deh karena mudah sih tugasnya, atau kalau tugasnya sulit nanti saya kerja karena kalau mepet deadline lebih mudah dikerja biar susah tapi akhir-akhir ini kayak asal-asalan caraku kerja karena mepet deadline sekali baru kerja Bu. Jadi yang penting selesai saja Bu. Oke, terima kasih Rima karena sudah berbagi pengalaman. Jadi penyebab menunda tugas itu macam-macam. Sekarang kita akan belajar mengenai penyebab-penyebab yang lebih dalam dan mencoba mencari cara untuk mengatasinya. Sekarang saya ingin meminta setiap kalian untuk menceritakan satu pengalaman spesifik di mana kalian merasa menunda-nunda tugas. Mungkin bisa dimulai dari kita. Jadi pengalaman saya itu Bu, kalau banyak tugasku Bu, sering sekali kutunda. Mendapat deadline kayak besok dikumpul malamnya aku kerja. Oke. Kalau dipikir-pikir, apa penyebabnya kalian menunda-nunda tugas? Karena banyak tugas Bu. Terlalu banyak jadi malas kerja. Oke. Baik, itu adalah beberapa alasan yang sering muncul. Semua faktor tersebut bisa mempengaruhi kebiasaan menunda tugas. Sekarang saya ingin kalian menuliskan beberapa alasan pribadi mengapa kalian sering menunda tugas. Tuliskan dalam kertas atau bukunya kalian. Ini akan membantu kita lebih memahami kebiasaan menunda tugasnya kalian. Bawa semuji kertas tuh sama pulpen? Iya. Oke, silahkan ditulis. Oke, sudah semua ditulis? Sudah. Sudah Bu. Sekarang saya ingin kalian tahu bahwa mengubah kebiasaan menunda itu memang tidak mudah dan membutuhkan waktu serta komitmen. Tapi kalian pasti bisa kalau mulai dengan langkah kecil dan konsisten. Apa kalian setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Nah, untuk membantu kita lebih fokus dan disiplin, saya ingin kalian membuat jurnal harian selama 1 minggu. Selama 1 minggu ke depan. Di jurnal ini kalian catat waktu belajarnya kalian, kapan kalian menunda, dan apa penyebab kalian menunda tugas tersebut. Ini akan membantu kalian melihat pola kebiasaan menunda dan belajar untuk mengubahnya. Siap untuk mencobanya? Siap. Jadi tuliskan semua aktivitas yang berhubungan dengan belajar, termasuk di mana waktu-waktu kalian menunda tugas tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui kebiasaan kalian. Selanjutnya, kita akan membuat rencana belajar yang realistis dan terstruktur.
Caranya, kita akan membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil. Misalnya, kalau kalian punya tugas besar atau tugas yang sulit untuk kalian kerjakan, jangan langsung fokus ke seluruh tugas, tapi pecah jadi bagian-bagian kecil yang bisa kalian kerjakan tiap hari. Maksudnya itu kerjakan berproses, jangan langsung semua dikerjakan. Selain itu, tentukan juga tenggat waktu untuk setiap langkah kecil itu. Jangan biarkan tugas besar tersebut menumpuk begitu saja. Kemudian, gunakan penguatan positif. Setiap kali kalian berhasil menyelesaikan satu langkah kecil, beri diri kalian hadiah. Misalnya, setelah selesai mengerjakan satu bagian, kalian boleh scroll sosmed selama 10 menit. Seperti itu cara kegiatannya. Jadi kalau selesai tugas bagian pertama, saya bisa scroll sosmed dulu. Iya, betul. Itu bisa jadi cara yang baik untuk memberi motivasi. Tapi ingat, kalau kalian nggak berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu, kalian juga harus menetapkan konsekuensinya. Misalnya mengurangi waktu scroll sosmednya kalian, atau kalau kalian menonton TV toh. Jadi kalian punya pengingat untuk tetap fokus pada tugas. Kalau gagal Bu, saya bisa kurangi waktu main HP Bu. Itu ide yang bagus. Jadi kalian punya alasan untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Sekarang saya ingin kalian berbagi rencana belajar kalian dengan kelompok ini. Dengan begitu kita bisa saling memotivasi dan mendukung satu sama lain. Oke, silakan jelaskan rencananya. Kalau saya Bu, saya akan mengatur jadwal belajar yang teratur. Oke, bagus sekali. Rencana kalian itu sudah sangat terstruktur dan realistis. Sekarang kalian sudah punya strategi untuk mengatasi prokrastinasi akademik atau sifat menunda-nunda tugas. Ingat, semua ini butuh komitmen dan waktu. Kalau kalian merasa kesulitan, kalian bisa berbagi lagi di sini. Kita saling dukung. Karena kita sudah sampai di penghujung sesi konseling kita, saya ingin mengingatkan bahwa sesi ini akan segera berakhir. Sebelum kita menutupnya, saya ingin mendengar pendapat kalian tentang kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Apakah ada yang ingin mengemukakan kesan atau pengalaman selama kegiatan ini? Oke, silakan. Jadi kesan dan kesannya Bu seru. Karena dapat ilmu baru, dapat juga rencana-rencana baru dari teman-teman untuk lebih termotivasi untuk belajar. Oke, saya senang sekali mendengar kesan positif dari kalian. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa membantu kalian untuk mengatasi prokrastinasi dan lebih fokus pada tugas-tugasnya kalian. Sebelum kita akhiri, ada yang bisa memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan pimpin doanya. Teman-teman semua, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan baik. Doa selesai. Terima kasih karena sudah memimpin doa, dan saya ucapkan terima kasih juga karena kalian sudah berpartisipasi aktif selama konseling kelompok ini. Semoga kalian bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita bahas di sini untuk lebih disiplin dan mengatur waktu dengan lebih baik. Ibu harap kita bisa berjumpa lagi. Iya Bu. Oke, Ibu akhiri sesi konseling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
for this.